Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam. Hari ini kita masuk pada pembahasan di halaman 96, yaitu konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, hukumnya wajib. Dia merupakan bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah juga berarti harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berarti harus mencintai syariatnya. Tidak ada rasa keberatan dalam diri kita, apalagi rasa sampai tidak suka terhadap syariat yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa. Kalaulah kita belum bisa melaksanakan apa yang beliau ajarkan, setidaknya jangan menyalahkan ajarannya. Sambil terus berusaha, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan ajaran itu. Jangan sudah tidak mau melaksanakannya kemudian mendiskreditkannya lagi, Ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan gugurnya amal saleh kita di sisi Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum, kata Allah. Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai, membenci syariat yang Allah turunkan, ajaran yang Allah sampaikan, maka Allah pun menggugurkan amal soleh mereka. Maka ini jadi satu poin penting bagi kita. Kalaulah kita belum bisa melaksanakan satu ajaran ini, setidaknya tahan mulut kita, tahan lisan kita untuk jangan mendiskreditkan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan adab, etika kita kepada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu ada konsekuensinya. Sebagaimana umumnya cinta seorang manusia kepada suatu hal pasti ada konsekuensinya. Tidaklah cukup hanya sebatas pengakuan saja, tidak cukup. Kita mengaku mencintai orang tua kita, pasti ada konsekuensinya. Berusaha berbakti kepada mereka, berusaha membahagiakan mereka, berusaha menolong mereka saat mereka membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW ada konsekuensinya. Yang pertama di sini kata beliau, mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan dan meneladani beliau serta mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu
menempatkan beliau pada dua status, ya. Beliau sebagai seorang utusan Allah, beliau juga sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang beliau pesankan. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu la tutruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Kata beliau SAW, janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan. Beliau larang, ya. Sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan hingga menganggapnya sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Jangan begitu, kata beliau. Kata beliau lanjutannya apa? Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Maka yakinilah oleh kalian, aku adalah hamba dan utusannya. Nah, dua sifat ini menjaga kita dari sikap berlebihan dan meremehkan. Maksudnya gimana? Ketika kita tahu, paham, ngerti bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah, itu berarti kita akan dikondisikan untuk tidak meremehkan pribadi beliau, untuk tidak menyepelekan ajaran beliau SAW, sehingga menyikapi beliau layaknya kita menyikapi orang lain. Boleh diterima, boleh ditolak, boleh diikuti, boleh ditinggalkan. Enggak boleh begitu. Beliau seorang utusan Allah, berarti pilihannya cuma satu, ya diikuti saja. Enggak boleh ada pilihan lain. Makanya kan sikap kita sebagai seorang mukmin ayyaqulu sami'na wa ata'na, ya. Enggak ada pilihan lain, enggak ada opsi lain. Maka dari mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kata Allah. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin juga seorang mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, mereka masih pilih-pilih, mereka masih bimbang, mereka masih ragu. Enggak ada, ya. Opsinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Udah itu aja. Itu ketika kita tahu beliau adalah seorang utusan Allah. Dan ketika kita tahu juga selalu ingat bahwa beliau juga hamba Allah, ini juga menjaga kita dari sikap melampaui batas, ya. Oh iya, beliau itu tetap hamba Allah. Beliau tetap sebagai seorang manusia yang tidak memiliki hak rububiyah, ketuhanan sama sekali. Tidak boleh disembah, tidak boleh dipasrahkan ibadah kita kepadanya. Beliau juga tidak mengetahui hal yang bersifat ghaib. Beliau juga tidak kekal sebagaimana kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua syahadat ini, beliau adalah utusannya dan beliau adalah hambanya, menjaga kita dari dua sikap yang membahayakan agama kita. Satu sikap meremehkan hak beliau selaku seorang Rasul, dan satu sikap bersikap berlebihan atau melampaui batas. Meneladani beliau, memuliakan, mengagungkan, meneladani beliau dalam hal apa? Dalam seluruh hal yang bisa kita teladani, kita teladani. Bahkan dalam hal-hal yang sangat sederhana sekalipun kita berusaha mengikuti anjuran beliau SAW, tuntunan beliau SAW. Dan ini, ya, tanda kesahihan cinta seseorang, ya, kepada orang yang dia cinta. Dia akan senantiasa mengikuti orang yang dia cinta. Innal muhibba liman yuhibbu la muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta itu pasti akan selalu mengikuti orang yang dia cinta. Kita sayang sama orang tua kita, bapak ibu kita. Kita tahu mereka nggak suka makanan pedas. Saat kita masak, kita senang pedas nih, ya. Apakah kita akan membuat masakan yang rasanya pedas, padahal kita mau makan bareng sama mereka? Jawabannya kan enggak. Mendingan kita yang ngalah, nggak apa-apa. Gimana caranya bapak sama ibu senang sama masakan saya ini, senang sama yang saya bawa ini, ya. Itu tanda kesahihan cinta kita kepada kedua orang tua, mengikuti apa yang menjadi selera mereka, walaupun bukan selera kita, ya. Begitu pula terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah menentukan A dan itu tidak sesuai dengan selera kita, ya kita yang kalah.
Karena di sini posisinya kita yang harus ikut, bukan beliau yang harus ikut selera kita, enggak. Ya, maka mengikuti beliau SAW dalam segala hal, dalam hal yang sangat sederhana sekalipun. Ya, dalam hal yang sangat sederhana sekalipun, apalagi dalam hal-hal yang sangat besar, dalam masalah akidah terutama. Ya, beliau meyakini Allah bersemayam di atas arsy, ya sudah kita ikuti. Meyakini juga bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Beliau SAW melaksanakan ibadah ini dan itu, maka kita ikuti saja, tidak perlu mengurangi, tidak perlu menambah-nambah. Ya. Kalau kita nggak mengikuti beliau SAW, kita berakidah semau kita sendiri, kita beribadah semau kita sendiri, kita beraktivitas, berinteraksi, bermuamalah semau kita sendiri, nggak ngikutin apa yang beliau ajarkan, terus apa fungsinya beliau dikirim sama Allah? Apa fungsinya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemudian selanjutnya mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, siapapun makhluk itu, bapak kita kah, ibu kita kah, istri kita, suami kita, guru kita, siapapun dia, kalau ucapannya bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan ucapan orang itu. Ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yukhadhu wa yurad. Ucapan semua orang bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali si penghuni kubur ini. Sambil menunjuk ke arah kuburannya siapa? Rasulullah SAW. Kalau orang ini nggak boleh ditolak ucapannya. Ya, harus diterima, harus diterima. Siapapun ucapan orang itu, ya, walaupun ucapan orang yang sangat kita kagumi, kalau bertentangan dengan ajaran beliau SAW, sabda beliau SAW, maka kita tinggalkan ucapan orang itu, ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru kita, orang tua kita, ustaz kita dan sebagainya. Kemudian kita mengambil tuntunannya Rasulullah SAW, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah di sini maknanya apa? Ajaran, ya, bukan sunnah dalam makna hukum taklifiyah, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada apa lagi? Mubah, ada makruh, ada haram, bukan sunnah itu maksudnya. Tapi sunnah di sini maknanya adalah thariqah, jalan, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, mentaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab seorang masuk surga. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Di sini enggak disebutkan, ya. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Enggan itu apa ya? Enggak mau, ya. Kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Emang ada orang yang enggak mau masuk surga, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, pasti dia masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku, dia sudah enggan masuk surga. Ya. Kalau kita ditanya mau masuk surga apa enggak, jawabannya pasti mau, ya. Akan tapi tinggal pembuktiannya. Benarkah kita mau masuk surga? Ketika kita masih enggan mengikuti beliau SAW, menerima syariat beliau SAW, ajarannya, menaatinya, berarti kita masih ogah-ogahan untuk masuk surga. Untuk masuk surga tidak cukup bermodalkan angan-angan. Jangankan surga, duniawi pun kan begitu, ya. Kita mau suatu hal, apakah cukup kita angan-angankan saja? Kan nggak cukup, harus diusahakan, ya. Apalagi surga, puncak kesuksesan seorang manusia, yang pasti lebih harus untuk diusahakan, ya, lebih harus diupayakan. Tapi alhamdulillahnya, untuk bisa meraih surga, Allah berikan kita kesempatan yang sama. Gak pandang orang Arab atau non Arab, gak pandang orang kaya, orang miskin, gak pandang laki-laki atau perempuan, dewasa atau orang tua, anak-anak, semuanya punya kesempatan yang sama, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya.
Gak mustahil Bapak-Bapak sekalian yang sekarang sedang menyimak kajian yang Anda sampaikan lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan Anda di sini sedang menjelaskan. Gak mustahil, ya. Maka janganlah pernah berkecil hati bahwa kita kok kayaknya terlambat hijrahnya, terlambat ngertinya, terlambat belajarnya, dan kita punya kesempatan yang sama. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Suatu hal yang tidak bisa kita lakukan semuanya bukan berarti harus kita tinggal semuanya. Kita kenal kajian sunnah ini di usia sedewasa ini, nggak apa-apa. Jangan disesali, wah kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari saya masih SMA, SMP? Nggak apa-apa, disyukuri. Lebih baik mengenal daripada tidak sama sekali. Dan kondisi baik tidaknya seseorang di dalam Islam ini itu dinilai bagaimana dia mengakhirinya. Saat bagaimana dia mengakhirinya, bukan bagaimana dia memulainya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kualitas amalan itu termasuk iman juga berarti itu tergantung bagaimana kondisi penutupannya, ya. Makanya dalam Islam ini ada istilah husnul khatimah dan suhul khatimah, ya. Menutup hidup dengan cara yang baik, menutup hidup dengan cara yang jelek, yang buruk, ya. Maka jangan pernah berkecil hati. Wah, kayaknya saya terlambat, sudah setua ini baru ngerti, baru paham, ya, baru tahu, baru kenal. Tidak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah ketemu sama orang yang sudah senja usianya, ya, kemudian menyesali seluruh keburukannya di masa lalu. Dan saat menyesalinya, usia orang itu sudah senja, 60 tahunan. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, apa yang harus kulakukan? Aku baru menyadari, ya, kekuranganku, kesalahanku di usiaku yang sudah sesenja ini. Maka beliau rahimahullah ta'ala memberikan satu nasihat yang memotivasi dan menyemangati, ya, orang yang bertanya ini, tentu kepada kita semua. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Jadilah orang baik di sisa usia Bapak. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa Bapak yang sudah lewat. Ya, enggak apa-apa, yang kemarin-kemarin ya udah. Tinggal taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesali, mintakan ampun, insya Allah selesai semuanya. Nah, di sisa usia yang masih Allah berikan ini, jadilah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, kualitas baik tidaknya iman kita semua ditentukan bagaimana nanti kita mengakhiri kehidupan ini, bukan bagaimana kita memulainya, ya. Bahkan di dalam bulan Ramadan saja yang cuma 30 hari, ya, atau 29 hari itu, mana yang terbaik? Yang memulai dengan baik atau yang mengakhiri dengan baik? Yang mengakhiri dengan baik, ya. Di Ramadan kan ramai masih itu, ya, sampai luber, gak rampung masih itu. Tapi nanti mulai 10 hari berlalu, mulai sopnya semakin maju, ya, satu persatu berguguran. Nah, yang bertahan sampai akhir itulah yang terbaik, ya. Makanya Ramadan yang 30 hari itu atau 29 hari itu yang paling afdol di 10 pertama atau di 10 terakhir? 10 terakhir, ya. Di situ akan benar-benar tersaring yang benar-benar berkualitas, ya. Mereka yang masih bertahan sampai hari 21 dan 30 atau 29. Ya, kalau di hari 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu masih agak enteng lah, temannya masih banyak, ya. Temannya masih banyak, yang nggak pernah kelihatan ke masjid kelihatan kan gitu, ya. Muncul semuanya ke permukaan, ya. Begitu, ya, makin ke akhir tersaring lah. Nah, disitulah yang terbaik. Walaupun demikian, bukan berarti ketika kita mendapati diri kita masih bertahan sampai di 10 terakhir, ya, kita jadi merasa lebih baik daripada saudara kita yang lain. Enggak, jangan, ya. Itu justru malah membahayakan diri kita sendiri yang disebut dengan sifat ujub, ya, merasa kagum terhadap kebaikan diri sendiri, dan itu berbahaya. Kita wajib mentaati Nabi SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat bahwa beliau adalah utusan Allah.
Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya, di sini Allah gandengkan perintah wajibnya ketaatan kepada Allah dengan perintah wajibnya ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nyuruh kita untuk mentaati beliau? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang pula Allah mengancam orang yang mendurhakai Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam firman berikut ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul itu takut, waspada, hati-hati akan tertimpa fitnah atau cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Ayat ini ditujukan kepada kita-kita yang menyelisihi aturan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh hati-hati, disuruh waspada, ya. Dan kewaspadaan kita rasanya nggak bisa kita lakukan kecuali dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Melanggar aturan beliau ini, terus hati-hati di jalan, hati-hati di mana, sambil melanggarnya nggak bisa, ya. Satu-satunya jalan untuk berhati-hati ditimpa dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan melaksanakan apa yang beliau perintah atau menjauhi apa yang beliau larang. Artinya hendaklah mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan atau siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, had, pemenjaraan, siksa atau siksa-siksa yang lain yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, ya, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepat atau lambat pasti akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di dunia ini, pasti nanti di akhirat, ya. Pasti nanti di akhirat. Jangankan kekufuran, jangankan kesyirikan, kebid'ahan saja dihukum nggak nanti di akhirat? Dihukum. Ya, saat semua orang-orang yang beriman diizinkan, diperkenankan untuk minum langsung dari apa? Telaga Nabi SAW, beliau yang memberikannya. Tapi ada segelintir orang-orang yang terhalang untuk bisa minum dari telaga tersebut. Padahal kalau bisa minum dari telaga tersebut, kata Nabi SAW, la yazma'u abadan, tidak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Ada segelintir orang yang tidak boleh, padahal mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, ummati ummati ya Rabb, mereka juga umatku ya Allah, mereka juga umatku. Kenapa yang ini boleh, kenapa yang ini tak boleh begitu? Ya, maka dikatakan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, perbuatan apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu nggak tahu, ya, perbuatan apa yang mereka ada-adakan, alias ajaran baru apa yang mereka bikin-bikin, alias melakukan kebid'ahan, ya. Maka beliau SAW mengatakan, sohfan liman badala ba'di aw ghayyara ba'di, kama qala sallallahu alaihi wasallam, menjauhlah orang-orang yang mengubah syariat ini sepeninggalku. Ya, jadi orang yang melakukan kebid'ahan pun akan menerima hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam benar-benar agama yang mengajarkan akan kemurnian, ya, akan keotentikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat atau hadis yang menjelaskan kepada kita akan terlarangnya membuat hal yang baru di dalam agama ini. Akidahkah, ya, keyakinankah, ibadahkah, atau apapun itu, ya. Sehingga nanti insya Allah akan ada poin tersendiri, larangan mengada-ada ajaran di dalam Islam, ya. Kemudian Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab seorang hamba mendapatkan cinta Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai sebab petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan. Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu.
Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu dapat petunjuk. Ya, niscaya kamu dapat petunjuk. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya petunjuk itu memang bisa kita cari. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pertemukan kita dengan petunjuk itu, nggak akan pernah ketemu. Ya, nggak akan pernah ketemu. Kan kita nggak jarang tentunya mengusahakan suatu hal, tapi nggak berhasil mengusahakan apa yang kita inginkan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mempertemukan kita dengannya. Termasuk juga masalah petunjuk hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, kalian semua itu seluruhnya dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk, maka mintalah petunjuk itu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya, ya, kita nggak pernah bosan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Ketika Allah mengatakan kondisi kita aslinya dalam ketersesatan, kecuali orang yang Allah berikan petunjuk, kemudian Allah perintahkan kita untuk minta petunjuk, gak kurang daripada itu Allah kondisikan kita sehari 17 kali untuk terus minta petunjuk itu kepada Allah. Di mana kita mau meminta petunjuk itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ini luar biasa, ya. Allah sudah katakan, jelaskan kondisi kita sesungguhnya, kemudian Allah arahkan, ya, apa yang harus kita lakukan. Sudah Allah mengarahkan apa yang harus kita lakukan, Allah kondisikan lagi, ya, bahwa kita itu dibuat harus minta petunjuk itu setidaknya 17 kali dalam satu hari. Dimana kalau kita nggak membaca ihdinas siratal mustaqim kurang daripada 17 kali, sholat kita sah atau enggak? Nggak sah. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu surat apa? Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah hukumnya di dalam sholat sebagai apa? Rukun, ya, di atas kewajiban. Perbuatan sholat itu kan yang paling tinggi namanya rukun. Di bawahnya ada wajib, di bawahnya ada sunnah. Nah, rukun ini kalau sampai tidak dilaksanakan, sholatnya nggak sah. Tanpa ada alasan apapun. Saya lupa, nggak bisa. Saya nggak tahu, nggak bisa. Saya nggak sengaja, nggak bisa. Namanya rukun harus dilakukan. Ya, maka kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwa pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Bagimu siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggaransi, menjamin, bahkan merekomendasi bahwasanya pribadi Rasulullah SAW merupakan pribadi yang paling pas, paling pantas untuk dijadikan sebagai teladan. Kalau kita, ya, menjalani hidup ini butuh keteladanan, ya, butuh sosok untuk kita tiru, untuk kita ikuti, nggak usah bingung, ya, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan petunjuk buat kita, penuh dengan bimbingan, penuh dengan tuntunan, penuh dengan ajaran. Bahkan sampai ada sebuah buku yang dinamai dengan atau diberi judul dengan Sehari di Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua penuh akan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah Tabaraka wa taala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Ahzab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada beliau hingga hari kiamat nanti, ya. Jadi dalam perang Ahzab, ya, Nabi SAW benar-benar sabar.
teguh, ya, walaupun kondisi saat itu, ya kalau hitung-hitungan manusia beliau mestinya kalah, ya, karena kaum musyrikin saat itu berkoalisi, semua kabilah bersatu padu untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Dan saat itu kondisi sedang tidak siap tempur, tidak siap perang, ya, tidak keluar dari negeri Madinah, ya, untuk berjumpa di suatu tempat kemudian bertempur di sana, enggak, sebagaimana perang Uhud, sebagaimana perang Badar, sebagaimana perang Hunain, enggak. Perang Ahzab ini Nabi SAW benar-benar berada di Madinah, enggak keluar. Dan yang Nabi SAW lakukan beserta para sahabat hanya bertahan, ya, hanya bertahan karena memang kondisi tidak siap perang. Pasukan musuh jumlahnya lebih besar, kemudian mereka benar-benar bertekad untuk tidak pulang meninggalkan Madinah kecuali berhasil menghabisi Nabi SAW dan para sahabat. Ya, sampai ada seorang jagoan, ya, jagoan musyrik Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud, kalau nggak salah namanya itu, ya, dia itu sebenarnya orang yang sudah tua, orang yang sudah, katakanlah sudah nggak bisa perang, tapi saking bernafsunya dia, ya, ingin menghabisi Rasulullah SAW, dia pun ikut berangkat dari Mekah menuju Madinah, ya, padahal jarak antara kedua kota tersebut sekitar 450 km, ya, karena saking bernafsunya dia untuk menghabisi Nabi SAW. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekalipun pasukan lawan lebih banyak, di dalam Madinah juga ada musuh dalam selimut. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik tinggalnya kan di Madinah bersama Nabi SAW. Nakut-nakutin Nabi dan para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Udahlah, nyerah aja, ya. Mereka sudah berkoalisi, sudah bersatu padu untuk menghabisi kalian. Gak mungkin kalian bisa mengalahkan mereka. Dikompori, digembosi semangatnya, keberaniannya. Akan tapi apa? Justru apa? Fazadahum imana wa qalu rabbuna wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Akan tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu justru menambah keimanan Nabi dan para sahabat, dan mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Dan dalam momen-momen lainnya pasti ada keteladanan dari Rasulullah SAW. 3, membenarkan, mempercayai apa yang beliau sampaikan. Karena beliau SAW tidak berkata menurut hawa nafsunya. Percaya, harus percaya. Selama hadisnya sahih, ya, maka kita wajib mempercayainya. Walaupun sulit diterima oleh nalar kita atau logika kita. Tapi kalau hadisnya benar sahih dari beliau SAW, kita wajib percaya. Ya. Kenapa? Karena beliau tidaklah memberitakan suatu hal melainkan berita itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib kita yakini. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, yang beliau katakan merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bilang wah kayaknya nggak logis nih, ya, kayaknya kok nggak masuk akal nih. Padahal jelas-jelas beritanya sahih dari beliau SAW. Entah berita itu tercantum di dalam Al-Quran, entah itu tercantum di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jadi seperti orang-orang munafik, ya, atau orang-orang yang berpemahaman liberal, yang sampai dengan lantang dan lancang mereka mengatakan kalau sebuah berita dari hadis atau dari Quran itu relevan, ya, atau bisa diterima dengan logika kita, ya kita terima. Kalau enggak, ya enggak. Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak beradab, ya, suatu hal yang sangat tidak beretika kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu maka terimalah, dan apa yang beliau larang maka sudahilah, ya, tinggalkanlah, jangan diteruskan lagi, ya. Ini sama bukti kesahihan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
5, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain wajib ittiba' kepada beliau SAW. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah, dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba' kepada beliau SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas ya bahwasanya kita diwajibkan mengikuti beliau SAW dalam segala hal, utamanya dalam masalah akidah dan ibadah. Ya, tidak boleh mengada-ada hal yang baru dalam Islam ini. Walaupun dalam penilaian kita atau penilaian orang banyak itu hal yang baik, tapi tidak dianggap baik oleh Nabi SAW, maka tidak perlu dilakukan. Ya, jadi standar kita menilai ini hal yang baik atau ini hal yang tidak baik itu bukan selera, bukan juga kebanyakan apa kata orang, ya, bukan juga logika. Akan tapi standar kita adalah beliau SAW. Ketika beliau menganggap hal ini baik, ya kita anggap baik. Ketika beliau menganggap hal ini tidak baik, ya kita tidak anggap baik. Ya, seperti 3 orang yang dulu mengatakan apa? Yang pertama itu, saya akan berpuasa selama-lamanya, nggak puasa. Yang kedua mengatakan apa? Saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang ketiga mengatakan apa? Saya tidak akan menikah, saya mau fokus ibadah. Kelihatannya kan bagus banget ini, ya. Totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata niat yang baik ini nggak cukup, ya, nggak cukup. Harus disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik itu berarti mengikuti standar dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun saat mendengar ada orang yang berkata tadi, langsung beliau datangi. Apakah kalian yang mengatakan ucapan ini dan itu? Maka mereka pun mengaku, benar wahai Rasulullah, kami yang mengatakannya. Kemudian beliau SAW mengatakan, amma ana, fa wallahi ana atqakum billahi wa akhsyakum lah. Demi Allah, saya ini orang yang lebih bertakwa dan takut kepada Allah dibandingkan kalian. Akan tapi apa? Asum wa uftir. Saya kadang puasa dan saya kadang gak puasa. Saya puasa tapi saya juga masih buka puasa. Yang kedua apa? Saya sholat malam dan saya masih tidur juga. Dan yang ketiga saya juga masih menikah. Kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang gak menyukai ajaranku bukan termasuk golonganku. Ngerasa, wah kayaknya kurang mantap nih kalau cuma kayak begini, tambahin deh, ya. Tawaf Ka'bah 7 kali, oh saya masih kuat 70 kali juga ayo, ya. Saya jabanin begitu ya, nggak bisa, ya. Semuanya sesuai dengan standar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dulu ada seorang yang sholat sunnah ba'diyah setelah sholat subuh. Ada nggak ba'diyah subuh? Ada? Nggak ada adanya sholat sunnah apa? Qabliyah kan ya, sholat sunnah qabliyah. Kemudian ditegur oleh salah seorang ulama atau salaf ini, anda lupa namanya. Ya, kenapa kok kamu sholat sunnah setelah subuh? Nggak ada. Ya, ajaran dari Nabi SAW. Maka orang itu berusaha membela diri. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumku gara-gara aku sholat? Masa aku sholat jadi dihukum sih? Aku kan ibadah ini, ya, bukan lagi maksiat. Apakah Allah akan menghukumku gara-gara aku melaksanakan sholat sunnah ini? Padahal nggak ada dari Nabi SAW. Contohnya, kata alim ulama ini, iya, Allah akan menghukum kamu bukan karena sholat ini, tapi karena kamu menyelisihi aturan Nabi SAW. Karena kamu menyelisihi ajaran Nabi SAW. Poinnya di situ, ya, bukan di jenis ibadahnya, tapi di dalam standarnya, ya, di dalam SOP-nya lah katakanlah. Itu nggak ada sholat ba'diyah setelah subuh. Kalau qabliyah ada nggak? Ada, bahkan sangat dianjurkan. Ya, raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau ba'diyah nggak ada, ya. Kan sebagian orang yang masih melakukan kebid'ahan, alasannya nggak jauh dari itu. Maksudnya iya, gara-gara saya ngasih makan orang saya dihukum.
Masa iya gara-gara saya kumpul-kumpul doang saya dihukum sama Allah? Masa iya gara-gara saya baca surat ini dan itu saya jadi dihukum sama Allah? Bukan baca suratnya yang bikin kamu dihukum, tapi karena kamu melakukan suatu hal yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silahkan, ya. Kamu mau bercocok tanam ya langsung ke tanah atau pakai media air atau pakai apa, terserah kamu. Itu masalah dunia, terserah kamu. Ya, tapi kalau masalah agama udah ada standarnya dari Nabi SAW, maka terimalah. Ya, maka ikutilah. Ya. Nah, jadi karena kita merasa aneh begitu ya dengan sebagian saudara kita untuk masalah dunia yang dalam hal tertentu ada standarnya, ada SOP-nya, mereka mau mematuhinya. Ya, mereka mau mengikutinya. Tapi untuk masalah agama, kok nggak mau ya, semaunya sendiri ya, pakai perasaan, bagus masa kayak gini nggak boleh ya, pakai logika ya, pakai apa kata banyak orang. Dan kita memandangkan adab salat isya sejenak, kemudian nanti kita lanjut sedikit lagi insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Beliau mengatakan ittiba kepada Rasulullah SAW hukumnya wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Allah atau Rasulnya? Rasulullah SAW. Ya, Allah pasti mencintai kalian dan Allah pasti mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengatakan siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua perbuatan dan ucapannya. Jadi kalau sekedar mengaku saja semua orang bisa, ya, semua orang bisa. Ini ayat ini turun terkait dengan sebagian pendeta Najran yang menemui Nabi SAW dan para sahabat, kemudian didakwahkan Islam kepada mereka, ya. Padahal mereka saat itu sudah ya menuhankan Isa bin Maryam. Kemudian sebagian mereka pun menerima dakwah Nabi SAW dan para sahabat hingga masuk Islam. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, kami menuhankan Isa ini adalah karena kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan kami mengagungkan Isa bin Maryam sampai menuhankannya ini karena kami sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau memang benar-benar mereka mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ayat ini menjadi pemutus bagi semua yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu kan bukan sekedar mengaku, tapi apa? Membuktikannya. Ya. Juga mendapatkan cinta balik dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang penting itu bukan cuma sekedar mengaku saya cinta. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana caranya saya dicintai. Kalau cuma mengaku saya cinta Allah, semua orang bisa. Tapi untuk mendapatkan cinta Allah tidak semua orang bisa. Apalah artinya cuma mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasul, tapi ternyata tidak dicintai balik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kepada Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Sunnahnya di sini ajarannya, ya, menghidupkannya dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, ya. Menebar salam di antara sama kaum muslimin, ya, berjabat tangan saat awal berjumpa dengan saudara kita. Semua itu sunnah Nabi SAW. Bahkan selain itu menjadi sunnah Nabi, masih ada fadilah atau keutamaan yang mengiringinya. Ya, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma min qabli an yatafarraqa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua orang muslim, ya,
berjumpa kemudian berjabat tangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti gugurkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah, ya. Jadi selain itu ajaran Nabi SAW, di balik ajaran itu atau amalan itu juga disisipkan banyak keutamaan atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala buat siapa saja yang melaksanakannya. Dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, ya. Mengajak itu tidak harus selalu dengan ayo begini begitu, enggak. Bisa kita berikan contoh nyata saja langsung kepada masyarakat. Apalagi masyarakat, ya, mereka lebih banyak melihat daripada mendengar, ya. Kita bilang begini macam-macam, tapi ternyata kelakuan kita malah sebaliknya, yang percuma, ya. Maka kita dakwah ke masyarakat, ya, gak jarang lebih efektif justru dengan apa? Dengan sikap, yang dengan akhlakul karimah. Di sana nanti mereka akan bisa memahami bahwasanya ajaran Islam yang sesungguhnya benar-benar ajaran yang rahmatan lil alamin. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf ini benar-benar manhaj yang membawa rahmat bagi segenap alam, khususnya kaum muslimin, ya. Jangankan memberontak, jangankan demonstrasi, jangankan meledakkan sana sini, ya. Rokok aja dianggap haram, ya kan, di dalam manhaj salaf ini, ya. Jangankan nyalain bom, ya. Nyalain rokok aja nggak boleh kita, kan, ya. Dalam agama ini la dharara wala dirar, ya, tidak boleh membiarkan kondisi yang bahaya, tidak boleh juga membahayakan orang lain, ya. Merokok itu yang lebih berpotensi kena bahayanya si perokoknya atau orang yang di sekitarnya. Orang yang sekitarnya yang disebut dengan istilah apa? Perokok pasif, ya, itu lebih bahaya. Maka, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafi ini, ya, meyakini akan keharaman rokok. Ya, apalagi yang lebih membahayakan dibandingkan rokok itu tadi. Kemudian beliau mengatakan serta berjuang membela as-sunnah dan orang-orang yang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Di antara cara kita membela, ya, ajaran Nabi SAW ini adalah dengan terus mengajarkannya, dengan terus menjelaskannya, dan dengan terus mengamalkannya. Jangan sampai sunnah ini sudah dilecehkan, ya, ditinggalkan oleh banyak orang, kita ikut tinggalkannya, ya. Di mana sunnah itu akan hidup, akan bisa hidup, ya. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk kebid'ahan, karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kebid'ahan adalah hal-hal yang baru dalam masalah agama. Kalau masalah dunia nggak apa-apa, ya, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini, Afwan izin bertanya, kalau ada teman kita yang nanya, kamu kajiannya di tempat Wahabi, ya? Kita mesti jawab apa nih? Apa kita harus tanya balik ke orang itu, emangnya Wahabi itu apa? Ya, apa jawabannya? Ya, kita jelaskan saja. Bahwasanya tempat saya ngaji berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas manhaj salaf, ya. Terserah orang mau namain apa. Kalau kamu mau tahu, ya datang langsung aja. Sekali aja, tak bisa nilai sendiri, ya. Apakah benar Wahabi sebagaimana yang disebutkan oleh banyak orang, bahwa Wahabi itu suka mengkafirkan, suka apa lagi biasanya? Membid'ah-bid'ahkan orang lain, loh, ya, bukan perbuatan, ya. Jadi tadi kita ada ngebid'ahin fulan, bid'ah nggak ada, kan? Tapi perbuatan, ya, bahkan perbuatannya pun nggak kita contohkan secara spesifik di sini. Ya, intinya nggak ada contohnya. Sukanya apalagi menghalalkan darah kaum muslimin, sampai ada yang bilang tuh katanya orang Wahabi itu zombie, ya, pemakan darah, ya. Mana ada orang pulang umrah tinggal nama doang, ya. Sewahabi negeri yang ada di dunia ini negeri mana? Saudi Arabia, kan, begitu, ya. Nggak ada orang pulang dari umrah, pulang dari haji, insya Allah semuanya membawa kesan yang positif. Semuanya, wah, insya Allah di sana tempatnya begini macam-macam. Ya, kalaupun ada kekurangan, hal yang normal, hal yang wajar, ya. Penyelenggaraan haji, penyelenggaraan umrah merupakan hajat yang sangat besar. Mesti ada kekurangan di sana dan di sini, ya. Udah datang aja nih, ya, biar tak kamu nilai sendiri Wahabi atau bukan, begitu, ya. Ajak aja. Nah, jadi insya Allah dengan seperti itu, ya, lebih menjawab pertanyaannya, ya, lebih menjawab pertanyaan. Nggak perlu kita panjang lebar berdebat dengan dia. Toh kalau ujungnya memang belum percaya, nggak percaya dia, ya. Dia udah punya keyakinan itu, ya.
susah digoyahkan, maka cara kita menggoyahkan keyakinan ya udah coba dengerin aja nih, ya. Datang langsung, insya Allah nanti kamu bisa menilai sendiri apakah kajian yang saya ikuti dan yang seperti ini itu sebagaimana yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah ini, ya, menyebutnya sebagai ya orang yang suka mengkafirkan orang lain, kemudian mengharamkan tawasul, mengharamkan sholawatan, ya, apalagi itu tadi membid'ahkan orang lain, ya, mengkafir-kafir surga katanya, ya. Mana ada kita begitu? Alhamdulillah nggak ada dari tadi, ya. Justru orang-orang yang sering nuduh kita begini, malah mereka sendiri yang melakukannya, ya. Malah mereka sendiri yang melakukannya. Dan alhamdulillah kajian kita ini nggak eksklusif kok, ya, bisa dihadiri oleh siapa juga, siapa aja. Siapa yang mau hadir, siapa yang mau datang boleh hadir, ya. Nggak perlu ada member, nggak perlu ada daftar, nggak perlu ada baiat sama sekali, semua boleh belajar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya masih ada lagi. Mohon izin ada pertanyaan terkait masalah muamalah. Bagaimana hukumnya jika kami menjual barang ke instansi yang jelas keharamannya? Dan apakah rinciannya? Karena muamalah yang dilakukan bukan kepada pribadi atau personal orang yang bekerja di situ, melainkan kepada instansinya langsung, ya. Tapi kepada institusi di mana uang yang dipakai untuk membayar ya transaksi kepada kami jelas-jelas uang milik instansi tersebut. Apakah muamalah ini termasuk bertawun dalam al-ismi wal 'udwan, ya, dalam perkara yang haram? Karena barang yang ditawarkan itu bisa dipastikan untuk kelancaran operasional perusahaan tersebut. Jawabannya iya, ini udah tahu jawabannya. Ya, termasuk perbuatan ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya. Di situ sudah jelas perusahaan yang bergerak di bidang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang yang kita distribusikan ke sana jelas untuk kelancaran operasional, ya sudah berarti jelas, ya. Jawabannya ini termasuk perbuatan ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, ya, bertolong menolong, bahu-membahu dalam perkara yang diharamkan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, insyaallah. Alhamdulillah sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh bagi kita semua. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.